Halo semuanya, aku Iza Syifa Andria dari Clio School Batch 9. Di video ini aku mau review film The Terminal tahun 2004. Film yang benar-benar hangat dan berkesan buat aku. Sebelumnya, aku izin sambil lihat catatan karena khawatir lupa sedikit. Film ini tuh bukan cuma tentang orang yang terjebak di bandara, tapi juga tentang harapan, kesabaran, dan juga kemanusiaan. Aku juga akan bahas 10 scene yang membekas dan pembelajaran yang didapat dari 10 scene film tersebut. Sebelum itu, film The Terminal tahun 2004 ini disutradarai oleh Steven Spielberg dan dibintangi oleh Tom Hanks sebagai Viktor Navorski. Ceritanya itu tentang seorang pria yang terjebak di bandara New York, JFK, karena negaranya tiba-tiba mengalami kudeta. Nah, karena negaranya mengalami kudeta, jadinya paspor si Victor ini nggak berlaku dan dia nggak bisa masuk Amerika ataupun pulang ke negara asalnya. Jadi dia harus tinggal selama berbulan-bulan di bandara dengan segala keterbatasannya. Victor bertahan hidup di bandara. Tapi yang bikin film ini luar biasa adalah bagaimana si Victor ini tetap jadi pribadi yang kuat, pribadi yang tulus, sabar, baik hati, tapi selalu selalu sabar walaupun keadaannya tuh sulit kan, karena dibayangin aja bertahan hidup di bandara ya, walaupun ini terlihat mudah tapi nggak semudah itu ya. Film ini punya alur yang hangat, lucu, sedih, dan juga penuh makna. Bukan cuma soal birokrasi ataupun imigrasi, film ini lebih dalam daripada itu karena juga menceritakan tentang harapan, cinta, manusia, dan janji yang dipegang sampai akhir. Di menit-menit pertama yang paling berkesan, 10 scene yang paling berkesan itu di menit-menit pertama yang dia minta tolong telepon ke orang-orang tapi gak ada yang menggubrisnya. Jadi di sini ini tuh Victor baru banget sampai di bandara JFK dan baru sadar kalau negaranya lagi sedang konflik, dan pas diminta bantuan semua orang tuh cuek, gak ada yang menolongi. Akhirnya ya udah gak ada yang nolongin, dia udah kayak please telepon gak ada yang nolongin. Terus udah lanjut ke scene selanjutnya. Dan dari sini ini aku belajar kalau scene ini tuh nunjukin banget rasa kesepian jadi orang asing. Tapi justru dari titik ini kita bisa lihat bagaimana perjuangan si Viktor Navorski itu dimulai. Dan scene yang kedua yang berkesan yaitu ketika Victor bikin tembok dan dapat pekerjaan. Karena dia kan sempat ya keliling-keliling untuk cari pekerjaan supaya dapat uang dan selalu ditolak. Terus akhirnya dia ketika dia lihat tumpukan material bangunan di suatu tempat masih di bandara, dia bantu untuk memperbaiki tembok yang lagi hancur gitulah. Terus jadi bagus banget temboknya. Terus ketika orang-orang konstruksi lihat, kaget dong, kayak kok ini temboknya udah bagus banget, kamu siapa gitu. Akhirnya Victor disuruh untuk langsung dikasih kerjaan sama atasan kontraktor itu. Dan dari scene ini pelajaran yang dapat, insight yang didapat itu tindakan nyata tuh kadang lebih penting daripada kata-kata, karena keinisiatifan kita dan kerja nyata yang kita lakukan itu bisa jadi pintu rezeki yang akan kita dapat. Lalu yang scene ketiga itu ketika dia bantu pria Rusia dengan ide obat untuk kambing. Itu kayak unexpected banget ya, soalnya seorang Rusia ini panik kan karena obat yang dia bawa untuk ayahnya itu nggak bisa masuk karena masalah perizinan. Jadi mau nggak mau dia kayak obatnya harus diambil. Tapi di sini Victor bantu dengan ide cerdasnya kalau bilang aja itu obatnya untuk kambing, dan benar itu kayak dilakuin dan akhirnya dibuahin masuk. Insight yang didapat dari scene ini yaitu kebaikan itu nggak selalu besar tapi harus punya dampak yang besar bagi orang lain. Terus scene yang keempat itu ada ketika Victor dapat julukan Victor the God Navorski. Itu kayak benar-benar berkesan banget, soalnya
setelah kejadian dia menolong itu, semua orang tuh dari mulai kenal dan suka sama si Victor. Terus dia jadi dikasih julukan The God Navorsky. Dan menurut aku kebaikan dan kejujuran akan dikenang oleh semua orang, dan itu bisa ngubah cara cara dunia memandang kita, melihat kita. Terus scene yang kelima yaitu ketika kalimat kau bisa belajar sesuatu dari Navorsky keluar dari mulut tugas bandara atasan yang paling tinggi gitu loh. Itu keluar dan itu kayak bikin dia kagum gitu kan. Jadi keluar tuh kalimat itu. Dan pembelajaran yang bisa didapat dari sini ini bahwa karakter dan konsistensi itu bisa jadi contoh nyata, contoh hidup yang nyata, bahkan tanpa perlu kita banyak bicara. Emang tindakan nyata tuh paling penting ya daripada kata-kata. Terus yang scene ke-6 itu scene ketika makan malam bersama Amelia, karena itu kayak lucu banget soalnya teman-temannya bantuin kan. Jadi teman-temannya tuh bantuin si Victor untuk bisa makan malam bareng Amelia. Mulai dari kayak disiapin tuh semuanya, dari tempat makannya, terus tempat buat dia ketemu dengan secara natural gitu dibantuin lah, masih dalam bandara. Bahkan sampai hiburannya tuh kayak lucu banget. Terus dari situ aku kayak sadar kalau kita tulus sama orang tanpa sadar kita tuh lagi bangun keluarga baru di tempat yang kita nggak sangka-sangka, kayak contohnya Victor ini. Terus scene yang ketujuh adalah ketika akhirnya Victor bilang ke Dixon, karena di situ posisinya Dixon lagi maksa Victor untuk pulang. Terus akhirnya Victor, ya aku akan pulang, soalnya kalau dia nggak pulang teman-temannya bakal jadi imbasnya. Karena itu dia lebih memilih untuk pulang, dan alhamdulillah dia pulang. Terus pelajaran yang diambil adalah kadang cinta yang paling besar itu ditunjukin lewat pengorbanan yang nggak selalu kita lihat, nggak semua orang lihat. Kayak Victor emang ngorbanin dirinya buat pulang supaya teman-temannya nggak kena imbasnya ya, kayak awal tadi. Terus yang ke-8 adalah ketika semua pembalasan kata banget, semua orang ngasih sesuatu ke Victor, entah itu makanan, barang, ketika Victor mau pulang. Itu kayak berkesan banget, karena di situ aku dapat insight kalau apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai, dan kebaikanmu itu bakal terus balik bahkan di waktu yang paling penting. Terus yang ke-9 yaitu scene ketika ketemu Benny Gilson dan dapat tanda tangannya, karena alasan Victor ke New York dan akhirnya ke New York dan ketemu Benny Gilson itu karena ayahnya kan, karena dia janji kepada ayahnya yang udah gak ada. Jadi menurut aku di sini tuh janji itu bukan hal yang kecil, apalagi untuk orang yang udah gak ada gitu. Menepati janji untuk orang yang udah gak ada tuh bukan hal yang kecil, dan itu bentuk cinta yang pengorbanan tuh dalam banget. Terus scene terakhir tuh yang ketika Victor akhirnya naik taksi terus dia bilang aku akan pulang, itu kayak oh my god, akhirnya semua perjuangan dia selama 9 bulan di bandara, dia bisa keluar ke New York lalu pulang ke rumah, dan dia bilang dengan lega I'm going home. Pelajarannya yang bisa didapat dari scene 10 ini adalah kadang perjalanan panjang tuh gak cuma buat satu hal, tapi untuk menemukan damai, menepati janji, dan pulang dengan hati yang tenang. Kayak dari film The Terminal ini aku belajar bahwa kadang hidup itu membawa kita ke tempat yang gak kita rencanakan, tapi kalau kita tetap jujur, tetap sabar, berbuat baik, dan berbuat baik lah, intinya kita akan menemukan jalan yang ada gitu, bukan menemukan jalan keluar yang ada, ditemukan jalan ya. Dan di sini Victor Navorsky itu jadi contoh nyata bahwa bahasa hati bisa dimengerti siapa saja, bahkan tanpa harus bisa bahasa yang sama, karena dia di situ mau berjuang kan untuk pelajaran bahasa barunya. Kayak terus The Terminal tuh bukan cuma tentang ruang tunggu di bandara, tapi tentang menunggu dengan sabar dan melangkah saat waktunya tiba. Itu dia pelajaran-pelajaran bisa aku dapat dari film The Terminal. Semoga bisa didapetin kalian juga, dan kalian harus nonton Terminal juga. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.